Guys, balik lagi di programnya Tech Talk di medcom.id. Kali ini dengan gua Daru, kita akan ngomongin HP yang paling menarik. Salah satu yang menarik di tahun 2025 ini yaitu Samsung Galaxy S25 Edge atau S25 Edge. Nah, biar gampang nyebutnya. Jadi Samsung ini lagi kayaknya kenapa ya? Lagi kepancing sama merek-merek lain yang kayak kita HP tertipis. Nah, Samsung tiba-tiba kayak ngamuk kayak gitu. Kemudian dia bikin smartphone tertipis yang pernah dia buat, yaitu Samsung Galaxy S25 Edge yang dibilang desainnya itu ketebalannya itu sekitar 5,8 mm dengan bobotnya hanya 162,3 gram. Nah, ini rasanya kayak gimana ya? Rasanya kayak megang smartphone ketika awal-awal tahun 2015 itu, di mana saat itu kayaknya HP tuh kayak lagi adu tipis, smartphone lagi adu tipis. Nah, inilah Samsung S25 Edge, Galaxy S25 Edge yang desainnya tipis banget dan kalian lihat sendiri deh. Ini gue pegang begini nih. Ini tipis banget dan kita bahkan sempat foto diadu sama sebuah sumpit dan ketebalannya hampir sama kayak sumpit. Jadi bayangin lah, megang sumpit kayak megang HP atau megang HP kayak megang sumpit ya. Jadi gitu. Nah, Samsung Galaxy S25 Edge ini punya desain dan fitur, tapi ngomongin desainnya dulu yang menarik banget dan ini premium. Jadi meskipun tipis nggak kelihatan kayak ringkih. Memang awal-awal kita impresinya itu kayaknya ini HP ringkih banget sih, tapi pas dipegang ternyata enggak. Bisa dilihat ini kokoh banget dan nyaman banget untuk dipegang satu tangan, dan buat mungkin kalian yang mungkin sukanya HP yang enteng buat sehari-hari, Samsung Galaxy S25 Edge ini cocok banget emang. Kemudian ngomongin desain bagian pinggirnya ini, Samsung cukup berhasil menurut gue bikin Galaxy S25 Edge ini jadi makin tipis. Lihat aja nih, makin tipis. Kemudian tombolnya juga kecil juga, rapi juga, dan dilihat-lihat nih kalau bagian belakangnya kelihatan banget kayaknya mereka berusaha keras buat bikin HP ini tipis banget, karena ukuran dari USB-C portnya pas banget di sini, ini juga pas banget. Kemudian di sini juga tipis banget. Tapi memang harus diakuin bagian bumpernya ini masih tetap nonjol. Jadi kalau menurut gua sih agak baiknya amannya itu pakai casing tambahan supaya ininya nggak gores atau mungkin nggak gopel lah nggak kalau kepentok. Tapi jangan khawatir, Samsung sendiri bilang kalau Galaxy S25 Edge ini punya pelindung yang kokoh banget. Pertama dari frame-nya yang dibilang armor aluminium, kemudian bagian layar sendiri mereka bilangnya pakai Gorilla Glass Ceramic 2 atau Gorilla Glass Ceramic 2. Sementara bagian belakangnya pakai Gorilla Glass Victus yang kalian tahu ini udah sering banget dipakai sama layar-layar di smartphone flagship. Gitu. Kemudian kita ngomongin ke bagian layarnya. Sini layarnya seperti biasa, Samsung tuh punya layar yang khas banget. Jadi kalau dipakai tuh berasa gonjreng gitu, karena mereka pakai layarnya panelnya Dynamic AMOLED 2 kali atau 2X. Nah, di sini kayaknya dia ngeklaim bahwa resolusi layar tuh lebih bagus. AMOLED itu beda. Ya, pokoknya emang berasa sih AMOLED itu beda sama merek yang lain. Kemudian untuk resolusinya mereka sudah kuat HD Plus atau QHD Plus, dan ya kalian bandingin sendiri aja deh sama yang FHD Plus, FHD Plus, itu pasti resolusinya lebih tinggi yang ini gitu. Jadi kita udah nyobain sebentar, rasa layarnya seger banget. Kemudian soal refresh rate sendiri, kalau HP-HP lain kan ada yang ngasih refresh rate tinggi-tinggi, bahkan ada yang sampai 144 Hz. Kalau Samsung Galaxy S25 Edge ini mereka kasihnya 120 Hz, yang menurut gua udah cukup banget. Jadi buat nonton, apalagi buat gaming, secara rata-rata game-game sekarang kan paling 90 Hz itu paling rendah dan paling tinggi 120 Hz. Jadi seharusnya kalau Samsung Galaxy S25 Edge ini dipakai buat main game, harusnya sih kuat dan lancar dan memuaskan banget ya layarnya. Gitu. Apalagi hampir sekelewat untuk gua sebut, HP ini udah punya rating sertifikasi IP68 yang artinya smartphone ini sudah tahan air dan tahan debu. Jadi desain tipis, premium, tahan air, tahan debu. Ini kayaknya sempurna banget sih. Gitu. Ngomongin apa lagi sekarang? Kita sekarang ngomongin ke bagian otaknya. Jadi Samsung Galaxy S25 Edge atau S25 Edge, ini belibet banget gue nyebut namanya. Itu mereka pakai chipset bikinan Qualcomm yang juga sama kayak smartphone lain yang seri high end. Pakainya Snapdragon 8 Elite atau Snapdragon 8 Elite dari Qualcomm. Tapi ada yang bikin beda di sini. Lagi dan lagi Samsung bikin pesanan khusus ke Qualcomm, jadi order khusus. Snapdragon 8 Elite ini dibikin untuk dirancang khusus buat smartphone Samsung. Jadi namanya Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jadi artinya
performanya sendiri harusnya udah dioptimalkan buat HP yang tipis ini. Jadi kayaknya kan ini untuk menjawab rasa takut sebagian konsumen mungkin kayak, aduh HP tipis jangan-jangan apa-apa semuanya dibikin rendah nih speknya supaya bisa tipis nih, tapi enggak kok. Jadi tetap pakai chipset yang tinggi. Kemudian kapasitas RAM-nya 12 GB dan untuk memorinya sendiri ada pilihan 256 atau 512 GB gitu. Dan yang bikin kaget lagi selain ketebalannya 5,8 mm dengan bobotnya 163 gram. Nah, yang bikin kaget adalah baterainya. Kenapa bikin kaget? Sebenarnya ini udah ketebak sih. Jadi Samsung Galaxy S25 Edge ini punya baterai yang enggak sebesar kompetitornya. Kalau kita lihat kompetitor saat ini kayak 5000 ampere, 6000 mAh, 7000 mAh yang paling ramai sekarang. Sementara Samsung Galaxy S25 Edge ini kasih baterai 3900 mAh. Kita akan mikir sih kayak ini kapasitasnya kok kecil banget ya, apalagi dengan fast chargingnya cuma dikasih 25 watt kalau nggak salah, 25 watt atau 25 watt. Tadi gue cek lagi ya. Kalau ada yang salah kalian bisa tinggal di komen kasih koreksi ke gue. Jadi kita akan mikir kayak ini baterainya kecil hitungannya, tapi Snapdragon 8 Elite for Galaxy, apakah ini bisa kasih performa yang memuaskan? Nah ini yang harus kita jawab, harus Medcom.id gue jawab, karena gue sendiri ini baru hands on, di sini kita bahas impresi dan gue belum review. Dan ini gue penasaran sih, kayaknya ini bakal sisa buat apa ya, enaknya buat main game atau buat apa ya? Kita lihat baterai bisa tahan sampai seberapa lama gitu. Jadi kamera utama Samsung Galaxy S25 Edge atau S25 Edge ini punya kemampuan 200 megapiksel yang superior banget nggak dibandingkan sih, sama aja kayak seri-seri Ultra, S25 Ultra dan saudara-saudaranya. Kemudian di kamera ultrawide sendiri ada 12 megapiksel. Kamera telefotonya 10 megapiksel dengan kemampuan optical zoom sampai 3 kali, dan di kamera depan 12 megapiksel. Sebenarnya kalau ngomongin kameranya mungkin gue yakin ada kalian yang mungkin komen, ini kameranya gede di kemampuan utamanya aja tapi kamera sekunder sama teleponnya biasa aja. Nah ini yang harus kita coba nanti di sesi review dari Medcom.id. Tunggu sabar ya. Tapi sekarang itu gue baru sebutin aja spesifikasinya dulu gitu. Jadi nanti gue juga penasaran sih kamera sebagus apa sih dengan HP yang tipis kayak gini. Kemudian ngomongin apa lagi ya? Udah sih, sebenarnya kalau ngomongin hands on ya gitu aja sih. Jadi kita spesifikasi udah kita bocorin tadi. Dari ketebalannya kita recap 5,8 mm, kemudian bobotnya hanya 163 gram, kamera utamanya 200 megapiksel jadi daya tarik utamanya. Kemudian baterainya sendiri bukan jadi daya tarik tapi jadi hal yang menarik karena baterai hanya 3900 mAh dengan fast charging sekitar 25 watt. Dan harganya berapa? Harganya itu setelah gua cek, jadi kan Samsung sudah membuka pre-order pemesanan, sudah dijual. Harga untuk Samsung Galaxy S25 Edge ini berkisar mulai dari 19 juta. Jadi kalau HP tipis dengan harga 19 juta menurut lo gimana? Oke atau enggak? Tapi kalau menurut gua sih 19 juta dengan dapetin HP yang enteng banget. Enteng banget ini buat tangan. Ini worth it banget gitu dengan harga yang harus dibayar. Jadi kalau kalian punya pendapat berbeda atau kalian mau berargumen, silakan tinggalkan komentar di YouTube-nya Medcom.id. Jangan lupa untuk request lagi apa sih yang mau dibahas dari HP ini, karena ini akan kita review dalam waktu dekat. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya.